Hai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam. Jumpa lagi kita di Pandora Podcast Andalan Badora. Iya. Ketemu lagi kita kawan pajak ya. Di episode kita kali ini saya tidak sendiri nih, seperti biasa saya nggak sendirian. Ya kan, kalau sendirian saya takut soalnya. Saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa di sebelah saya ini, Man in Black ini kayaknya ya kan. Udah sengaja nih kayaknya. Jaketnya baru ya Bapak ya? Iya baru. Ya ini saya Elvan Wirasta kawan pajak ditemani oleh Bapak Bambang Jatmiko. Halo kawan pajak. Dan juga Bapak Arif Budi Nugroho. Halo kawan pajak, jumpa kembali. Selamat berjumpa kembali kawan pajak. Jadi di episode kali ini kita mau ngebahas tentang fasilitas nih. Oh, yes. Wah, menarik kalau bicara fasilitas. Fasilitas ini biasanya emang mendengar kata fasilitas ini, wah ini ada pengurangan pajak, ada pembebasan gitu Pak biasanya Pak ya. Nah, yang mau kita bicarakan hari ini adalah fasilitas pembebasan PPN, namun khusus untuk perwakilan negara asing atau PNA dan juga organisasi internasional nih. Nah, untuk ketentuannya, ini ketentuannya di PMK 162 tahun 2014 dan yang terakhir di PMK 33 tahun 2018 ya. Tapi perubahannya nggak terlalu signifikan. Oke, langsung aja nih kawan pajak ya. Yang pertama saya mau nanya ke Pak Arif nih Pak. Iya, gimana Pak Arif? Sehat Pak? Alhamdulillah Mas Elvan. Gimana kawan pajak, sehat semua juga ya? Kita akan dari sini. Iya, tetap protokol kesehatan Pak ya. Masih nggak sih Pak? Masih lah. Oh masih ya. Nah, kita lepas masker karena pengen kanal pajak mengenal lebih kita, kita lebih dalam lah. Ya. Iya, biar kelihatan kumis saya ini, Elvan kumis. Suka nama ya. Iya. Jadi pertama kita ngomongin dulu nih Pak. Ini kan fasilitas PPN untuk perwakilan negara asing dan organisasi internasional Pak ya. Iya. Boleh sedikit Pak dicuplik lah perwakilan negara asing sama organisasi internasional ini yang seperti apa nih Pak Arif? Baik kan pajak Mas Elvan ya, izin saya memberikan pendahuluan nih kan. Saya akan memberikan pendahuluan aja penutupan ya. Iya. Baik, kali ini kawan pajak seperti tadi sampaikan oleh Mas Elvan ya, kita akan angkat tema atau topik yang mungkin khusus berlaku eksklusif nih Mas Elvan. Yang hanya berlaku di KPP Badora nih. Jadi tidak ada KPP lain yang menangani permohonan SKB terkait PMK 182 ini ya tahun 2014 ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita sampaikan bahwa dari sekian banyak nih fasilitas nih Mas Elvan, ada satu jenis fasilitas ya tadi pembebasan dari pemungutan PPN dan PPNBM yang diberikan kepada para PNA, perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Mungkin dalam pembahasan kita kali ini kita tidak hanya melihat dari sisi PNA ataupun OI tadi ya, kita juga melihat dari sisi mungkin karena pajak di sini ada perusahaan ya yang menjual barang atau gitu ya, Pak, ya? jasanya kepada para kantor perwakilan negara asing ini, mungkin memberikan jasa kepada organisasi internasional sebagaimana lain sebagainya ya, bagaimana aspek perpajakannya itu nanti kita sampaikan di materi kali ini. Terus tadi pertanyaannya apa, sampai lupa saya? Saya sudah lupa Pak. Apa yang dimaksud dengan? Iya, PNA OI, ini kita bilang PNA OI aja ya Pak ya, kepanjangan kalau kita perwakilan negara asing, perwakilan negara organisasi internasional ya. Kita singkat PNA dan OI aja Pak ya. OI orang Indonesia Pak. Iwan Fals. Gimana Pak? Kalau di ketentuannya nih seperti apa nih Pak? Jadi fasilitas pembebasan ya dari pemungutan PPN dan PPNBM ini kepada siapa subjeknya ya? Tadi ya, perwakilan negara asing ini antara lain adalah kantor perwakilan diplomatik ya, jadi memiliki negara luar di Indonesia, kemudian juga para konsuler ya. Kemudian untuk organisasi internasional mungkin secara garis besar nih mungkin Mas Bambang bisa menambahi, ada dua di sana ya, yang satu di bawah PBB ya, kemudian yang kedua di bawah PNA tadi, besar gitu mungkin besar. Nah, termasuk pejabatnya nih ya, Mas Elvan dan Mas Bambang ya, yang akan diberikan fasilitas berupa pembebasan dari pemungutan PPN dan PPNBM atas perolehan barang ataupun jasa. Gimana Mas Bambang, apa yang mau ditambahkan atau Pak Arif udah kebanyakan tadi Mas Bambang? Sebenarnya untuk penambahannya, kalau untuk yang perwakilan negara asing itu ya, itu kepada tidak semua kepada negara asing, tetapi tidak kepada semua, berarti tidak semua ya.
tetapi kepada negara-negara yang memberikan asas imbal balik. Jadi negara Indonesia, perwakilan di sana juga mendapatkan fasilitas yang sama. Gitu ya. Iya, jadi seluruh perwakilan negara asing yang menerapkan asas imbal balik. Tapi kalau di sana berarti Indonesia nggak dapat fasilitas, berarti di sini nggak bisa. Di sini dikasih, juga gitu ya tidak bisa, Mas Alfa. Nggak kita kasih fasilitas, biasanya dikasih gitu nggak gitu, Mas? Ya, ini kan sebenarnya kerjasama antar dua negara ya. Iya, Itu iya, kan iya. di luar wewenang kita nih, KPP Batura itu ada di Kementerian Luar Negeri. Jadi kita memang merujuknya kalau untuk perwakilan negara asing ke Kementerian Luar Negeri gitu. Termasuk pejabatnya berarti. Termasuk pejabatnya di dalamnya. Tapi kalau staf-stafnya gitu dikasih nggak nih, Mas Bambang? Staf yang mana nih? Staf lokal nih misalnya kayak Yang WNI statusnya. yang WNI gitu. Oh gitu. Kalau untuk WNI itu mohon maaf tidak mendapatkan fasilitas pembebasan ini. Jadi untuk pejabat-pejabat yang berasal dari luar negeri memang dia warga negaranya bukan warga negara Indonesia. Kemudian untuk organisasi internasional juga ada tambahannya, Mas Alfa. Apa tuh? Jadi selain tadi yang di bawah PBB ataupun di bawah perwakilan negara asing, Ya. juga ada organisasi internasional yang menerapkan kerjasama teknik gitu. kerjasama Iya. teknik ya. Dan organisasi internasional itu bukan merupakan subjek pajak PPh. Bukan Iya. Iya, dan dan syarat utamanya. syarat berarti ya, Mas utamanya Bambang, ya, dan untuk ditetapkan di bukan subjek pajak PPh itu ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Jadi ada menyebut tuh organisasi internasional apa saja, ada listnya, ada gitu. listnya, Ini iya, apa aja organisasi A. ya begitu. Apa gitu. Iya, ada selain yang ya. ya PBB itu tadi di situ juga ada masuk dalam list di PMK tersebut, PMK Artinya, tersendiri. Kalau nggak ada di list itu berarti organisasi internasionalnya nggak dapat fasilitas ini berarti, Mas Iya Bambang, betul sekali, Mas. Oke. Karena ternyata memang banyak ya. Iya, organisasi kan ada yang ada di Indonesia ya. Iya, kan ada juga organisasi internasional yang ternyata di sini juga mencari keuntungan ya, ada bisnis iya, di sini. betul. Jadi Kalau yang kayak gitu itu nggak bisa, ya. tidak bisa mendapatkan fasilitas. Kalau yang kayak gitu nggak bisa. Nah, untuk fasilitas ini kita bicaranya PPN ya, Pak Arif sama Iya. Mas Bambang ya. Untuk PPh-nya berarti enggak nih, Pak? Enggak. ya. Di 162 ini ya. Jadi ini apa aja nih, Mas Bambang ya? Apakah khusus barang tertentu aja, BKP aja, atau jasa tertentu aja, atau semuanya nih Mas Bambang dapat fasilitas ini asalkan PNAO ini terdaftar di list itu, semua yang dia belanjakan ini free PPN dan PPNBM nih. Ah ya, sebenarnya ya untuk yang termasuk dalam fasilitas ini untuk PNA ataupun OI yang sudah masuk dalam list itu sebenarnya secara gampangnya itu ya Mas Irfan, dia tuh bebas PPN sebenarnya kalau dia mengkonsumsi barang kena pajak ataupun jasa kena pajak di Indonesia. Ya. Di dalam daerah PPN Indonesia begitu. Jadi nggak cuma PPN aja, ada PPNBM juga, PPN atau PPN dan PPNBM gitu kan? Iya, soalnya di dalam BKP tersebut ada juga barang berupa mobil atau kendaraan bermotor itu Mas Elvan, kan di mana di dalam kendaraan bermotor tersebut ada PPNBM-nya. Betul. Nah, jadi artinya ini mau impor BKP, mau penyerahan lokal di Indonesia, itu semua dibebaskan nih Mas Bambang ya? Iya betul sekali Mas Elvan, dibebaskan. Mau impor BKP ataupun melakukan penyerahan BKP yang lokal ataupun JKP, jangan lupa ada juga JKP ya, jasa kena pajak ya. Jasa kena pajak pun itu kalau memang yang memanfaatkan JKP tersebut adalah PNA ataupun OI ataupun pejabatnya, itu juga bisa dibebaskan Mas Alfa. Tadi kan Mas Bambang singgung sedikit nih terkait kendaraan bermotor yang PPNBM-nya juga dibebaskan nih Mas Bambang ya kan. Untuk kendaraan bermotornya ini seperti apa nih Mas Bambang? Boleh dirinci lagi sedikit lah ya. Maksudnya apakah ini kendaraan yang roda 4 atau roda 3, apa roda 2 atau kendaraan bermotor tanpa roda gitu. Karena ini yang saya lihat sedikit ya di PMK-nya ini dia memang dibedakan nih yang ada namanya transaksinya yang kendaraan bermotor dan bukan kendaraan bermotor gitu. Iya. Boleh dijelaskan dikit nih Mas Bambang. Baik, kalau untuk di dalam peraturan ini ya di PMK ini untuk kendaraan bermotor yang diatur adalah kendaraan bermotor roda 4 ya Mas Alfa. Berarti berupa mobil ya. Mobil. Kalau truk rodanya 6 atau 8 itu 12 gimana? iya, itu nggak masuk dalam PMK ini. Tapi sebenarnya tetap
dapat fasilitas itu. Kalaupun dia sudah dipungut PPN-nya nih, Mas Alvan, ternyata dia harus bayar nggak dapat fasilitas melalui PMK ini, dia bisa mengajukan pengembalian atas PPN yang sudah dipungut dan dipotong oleh si penjualnya ini, Mas Alvan. Nah, untuk mekanismenya nih Pak Arif, mekanismenya ini apa kalau saja Pak misalkan teman-teman dari Kedubes ini mau beli mobil gitu ya, ini apakah otomatis nanti ketika mobilnya datang ke tempat teman-teman Kedubes ini dibebaskan atau kita harus pegang sesuatu nih Pak si teman-teman ini Pak? Baik. Jadi kalau pajak ya terkait persyaratan untuk memperoleh SKB ya. Oh berarti punya SKB nih Pak ya? Harus pegang SKB harus berarti. Pegang SKB ya. Jadi semua PNA dan OI termasuk pejabatnya ketika akan mendapatkan fasilitas pembebasan dari pemungutan PPN ataupun PPN BM harus mendapatkan SKB dari KPP Badora. Dari DJP sebelumnya. Dari DJP sebelumnya, tapi diwakili khusus ya, hanya boleh atau bisa dilakukan oleh KPP Badora. Nah, persyaratan mutlak nih Mas Elvan ya terkait perolahan SKB, maka harus mendapatkan rekomendasi ya atas permohonan SKB tadi dari mana? Nah, untuk perwakilan negara asing harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri. Nah, sedangkan untuk organisasi internasional termasuk para pejabatnya harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara. Jadi kita berdasarkan pada rekomendasi dari kedua instansi pemerintah tadi Mas Irfan terkait persyaratan dalam rangka kita menerbitkan SKB tadi. Jadi memang syarat utamanya nih ketika mau belanja harus minta rekomendasi dulu ya Pak ya. Jadi nanti sama teman-teman di Kemenlu sama di Kemensetnek akan dicek ya. Ini secara material formalnya tentunya ya. Ini dapat nih dikasih fasilitas gitu. Begitu dapat fasilitas langsung nanti bisa diterbitkan SKB-nya gitu kira-kira ya. Nah, untuk kelengkapan dokumennya apa sih nih Mas Bambang? Kan ini kan kalau misalkan dapat rekomendasi doang nih, rekomendasinya diapakan kemudian supaya itu bisa dibebaskan gimana nih Mas Bambang? Ya baik, kawan pajak setelah mendapatkan surat rekomendasi nih perwakilan PNA OI ini mengajukan permohonan SKB ke KPP Badora. Nah nanti persyaratannya biasanya tergantung nih Mas Afan. Kalau misalkan pada umumnya sih proforma invoice ya, dulu ya karena kan secara normal memang ini kejadian belum terjadi nih penyerahannya sebelumnya ya. Jadi proforma invoice dan juga dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri ataupun Kementerian Sekretariat Negara. Misalnya kalau misalkan dia adalah ada sewa apartemen gitu ya, biasanya ada perjanjian fotokopi perjanjian sewanya ya. Terus nanti kadang ada juga sebelum rekomendasi itu ternyata ada surat izin juga dari instansi terkait, bisa dari kalau misalkan yang biasa kita kerjakan ini ya, misalkan dari WHO nih, dia kan dari di bidang kesehatan ya. Kadang itu ada surat juga dari Kementerian Kesehatan yang mengenai pengadaan barang kena jasa itu yang mau dibeli oleh pihak dari WHO itu ya. Jadi ya itu. Terus kemudian kalau untuk khusus apa nih? Kendaraan bermotor. Jadi selain persyaratan yang tadi itu biasanya dilengkapi dengan purchase order ininya ya kendaraannya, terus sama daftar list kendaraan yang dimiliki oleh PNA OI tersebut ya. Karena ada jumlah maksimalnya itu Mas Elvan untuk kendaraan yang bisa diberikan fasilitas. Jadi ada batasannya ya. Jadi kalau untuk perwakilan negara asing atau PNA itu yang mengatur adalah Kementerian Luar Negeri. Ya. Dan kalau untuk OI itu disebut di PMK-nya ini kalau misalkan pejabatnya itu lebih dari 5 ya maksimal cuma 5 gitu atau maksimal cuma 5 yang begitu. Iya, fasilitas untuk organisasi internasional. Tapi kalau untuk yang PNA negara asing dia diatur di sama Kemenlu ya, sama Kemenlu. Iya, betul sekali. Kendaraan asalkan Kemenlu oke ya dapat fasilitas lebih. Iya. Jadi itu berbeda. Kalau misalkan selain kendaraan bermotor berarti apapun itu ya Mas ya? Iya apapun yang
konsumsi ya di dalam Indonesia itu mendapatkan fasilitas ini. Jadi kawan pajak nih ya, yang pertama adalah rekomendasi nih dari teman-teman. Mungkin ada yang nanti teman-teman dari PNAOI yang menyaksikan siaran kita ini ya, episode kali ini ya kan. Yang pertama jangan lupa diminta surat rekomendasinya, karena ini yang utama nih kawan pajak nih. Kalau nggak ada rekomendasi ya nggak bakal dikasih SKB gitu Pak ya. Kemudian dilengkapi dengan proforma invoice, kemudian atau purchase order untuk kendaraan ya, kemudian master list, bukan master list ya, list kendaraan yang dimiliki sama sama PNAO ini gitu ya kan, untuk dapatkan SKB inilah. Tapi ini sering kali terjadi nih Pak Arif. Teman-teman dari PNAOI ini ketika memasukkan permohonan SKB ini, fakturnya malah udah jadi, Pak. Iya. Nah, untuk fakturnya ini gimana nih Pak Arif? Kalau misalkan memang sudah terlanjur ada fakturnya nih, seperti apa nih syarat fakturnya, Pak? Iya. Jadi mungkin kita lihat angle kita ya dari sudut PKP penjual. Betul. Mungkin kendaraannya kepada PNAOI tadi, atau penyedia jasa ya. Iya. Maka seharusnya memang sebelum kita menerbitkan faktur pajak 08 ya. 08 berarti ya Pak ya, kodenya. Jangan lupa nih kawan pajak nih, kartu transaksinya ya. Maka seharusnya memang harus didasarkan dengan SKB dulu. Ya, jadi sebelumnya harusnya Pak ya. Sebelumnya harus ada SKB, karena dalam kolom keterangan di faktur 08 tadi harus dituliskan nomor SKB-nya nomor berapa. Iya. Jadi itu menjadi perhatian kita semua, khususnya bagi para rekanan PNAOI tadi. PKP rekanan Pak ya. PKP rekanan. Jadi seharusnya SKB harus diberikan terlebih dahulu, baru bisa kita terbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 08. Sebelum 08 harusnya minta SKB dulu ya Pak ya. Tapi kan mungkin loh Pak, ini mungkin dugaan saya sih karena prosesnya mungkin lama ya Pak ya. Karena kan harus minta surat rekomendasi di Kemenlu Kemensetnek, saya nggak tahu berapa lama tuh SOP-nya. Kemudian mengajukan ke KPP Badora, mungkin nanti keburu lewat tahun fakturnya malah nggak bisa terbit. Kira-kira apakah diizinkan memang Mas Bambang atau Pak Arif nih selama ini yang terjadi? Tapi kalau kita ngikut aturan mestinya nggak boleh ya Pak ya, mestinya proforma invoice ya, SKB ya. Infonya baru proforma ya, baru kita terbitkan faktur pajak perkenalan. Iya, mungkin senormalnya kayak kita kalau dapat fasilitas pembebasan PPN impor gitu kali ya Pak ya. Umum ya, secara umum seperti itu ya. Itu kan SKB dulu baru barang itu bisa dimanfaatkan untuk pembebasan PPN-nya gitu Pak ya. Iya. Tapi kalau misalkan nanti faktur pajaknya 08 berarti nih kawan pajak ya. Kalau misalkan aku nggak mau nih Pak, ribet banget nih aku ngurus harus bikin proforma invoice. Boleh nggak aku bikin faktur PKP ini, bikin faktur 01 aja nih ke teman-teman PNAOI ini Pak? Ya sebenarnya bisa ya, seperti tadi sampaikan oleh Mas Bambang ya. Iya. Mekanisme biasa, PPN tetap dipungut ya, tapi nanti langkah selanjutnya PNAOI bisa mengajukan pengembalian PPN yang sudah terlanjur dipungut. Iya, jadi tapi memang prosesnya agak berpanjang ya, Mas Irfan ya. Memang lebih bagus menggunakan SKB dari awal, sudah memang tidak ada PPN atau PPN yang ya, jadi memang jadi si teman-teman kedubes ini dan teman-teman PKP ini nggak perlu bingung sama PPN-nya gitu ya, nilai PPN-nya ya, artinya dari awal memang sudah dibebaskan PPN-nya. Tapi kalau misalkan memang sudah terlanjur bikin faktur 01 gitu ya nggak apa-apa, nanti jadi restitusi. Tapi nanti untuk restitusinya mungkin kita jelaskan di episode-episode yang lain. Betul sekali. Mas Bambang ya. Iya betul sekali. Gitu ya. Kemudian nih selanjutnya untuk jangka waktu penerbitannya nih Mas Bambang, kalau misalkan yang dari surat rekomendasi di Kemenlu nanti bisa ditanyakan di Kemenlu ya, atau mungkin bisa nonton podcastnya Kemenlu mungkin Pak ya, terkait fasilitas diplomatik ini ya, atau di Kemensetnek. Nah, tapi untuk di Badora ini, di Badora ini memang banyak sekali berarti Mas Bambang ya permohonan terkait SKB fasilitas PNAOI. Iya banyak ini, sampai ribuan ya Mas. Sampai dengan saat ini ada berapa? Contohnya apa saja dimintakan Mas? 1.600. Bisa ya, bisa dari belanja Indomaret, Alfamart itu bisa dimintakan. Iya. Langganan internet, pembayaran internet, ya. Sewa apartemen. Ataupun belanja di supermarket, belanja barang harian-harian itu buat kebutuhan sehari-hari ya. Itu dapat fasilitas juga. Apalagi beli barang-barang yang memang nilainya lebih besar ya. Kendaraan tadi kendaraan ataupun
komputer atau laptop pun ada kadang seperti Komputer, itu. laptop, Jadi dan semua jasa-jasa. BKP JKP intinya bisa diberikan Bisa sekali. fasilitas Iya. pembebasan. Jasa kayak disinfektan ruangan Betul gitu, sekali boleh itu kan ya? bisa. Pembasmian hama. Pembasmian sama perawatan taman gitu Perawatan ya? taman pun ada Mas Elvan. Dibebaskan seperti itu. juga ya? Bebaskan Sepanjang juga. dapat rekomendasi. Nah, Betul setelah sekali. nanti teman-teman dari PNAO ini dapat persyaratan lengkapnya nih, masukkan nih berkas ke KPP Badora. Jret, ini bisa via pos, bisa via loket ya? Bisa. Nggak masalah ya? Mau lewat pos ataupun ekspedisi ya. Iya, iya, iya. Nah, itu bisa Mas Elvan. Ataupun datang langsung ke TPT, ke loket. Nah, setelah berkas diterima dengan lengkap, nanti dalam jangka 30 hari. Oh, 30 hari. 30 Nanti hari. Itu apa? Maksimal. maksimal. Tapi seringnya Iya. kalau teman-teman di KPP Badora yang gesit-gesit ini Ya, karena Berapa kita lama, kan berapa? nelayan unggulan Nelayan ya. unggulan. Biasanya sih 2 minggu 3 minggu udah terbit ya, SKB-nya. mantap. Oh, masih lama itu. Masih lama. Karena minta ribuan ya? Iya. Iya, ribuan Kayaknya Pak ribuan, Arif. Pak. soalnya. Kan kita harus juga meneliti ada prosesnya ya Pak Arif ya. Jadi Penelitian nggak berkas. bisa drive thru ya Mas ya. Oh, kalau Di jendela drive-thru. satu masukin berkas nanti di jendela berikutnya keluar SKB-nya gitu. Mungkin Sampai itu di sini. nanti kalau sudah teknologinya sudah Iya, memadai Mas Alvan, nanti mungkin bisa kayak McD gitu ya, apapun itulah. Layan Masukin cepat SKB, saji gitu ya, yang SKB. keluar buber malah. Iya. Jangan SKB ini nanti begitu keluar udah keluar. Iya, Tapi iya, itu mungkin iya, kedepannya bisa kayak gitu. Jadi sementara ini Sementara ini. permohonannya hanya bisa via pos atau Datang ekspedisi ekspedisi. dan datang langsung ya Mas Bambang. Betul Kan sekali. ini sering nih kalau teman-teman kawan pajak ini kan karena ya gara-gara bukan gara-gara ya karena Iya. pandemi ini kan membuat segala macam lebih cepat ya Pak ya. Iya, iya. Ini pertanyaan yang sering timbul dari kawan pajak ini, bisa nggak sih permohonan kami ini disampaikan online aja nih via Iya. email atau saya upload permohonan saya di mana gitu, masih belum bisa nih Mas Bambang. Belum bisa. Soalnya untuk saat ini memang teknologinya belum Sampai ke situ ya. iya belum, maksudnya secara payung hukum pun belum ada ya Belum. yang mengatur penyampaian secara elektronik ataupun online ya, gitu belum ada ya. Mungkin nanti ke depannya ya, setelah ya. ini kan kita sedang ada reformasi lagi kan Betul, ya betul, di betul. Semua layanan melalui elektronik ya. iya Tapi mungkin juga ada yang bisa nih Pak Arif, Mas Apa Bambang. iya. Pemindah bukuan Pak. Oh iya. Oh iya, Bener nggak sih? iya itu terobosan yang dikeluarkan oleh DJP ya yang saat ini. PPK ya? Iya, PPK elektronik. Kayaknya ada kelas pajak juga kita Pak. ya, Ada. setelah ini ya Pak. Makanya kan pajak selalu pantau IG kita ya. Iya dong. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan edukasi perpajakan kita. Iya. Terkait itu kan nanti kita bahas lagi nih kawan pajak, karena ini sementara ini ada nih yang fasilitas permohonan IPBK sama mungkin yang agak-agak lupa nih teman-teman kawan pajak ini e-objection Pak. Iya. Ya enggak, itu kan permohonannya nggak harus ke loket atau via pos lagi ya Pak ya. Iya. Jadi sementara ada dua itu mungkin yang elektronik. Tapi untuk Iya, yang ini betul. masih belum bisa nih kawan Masih pajak belum teman-teman bisa. dari PNAOI. Ya sabar-sabar aja lah ngirim pos. Pasti diproses kok gitu Mas Bambang ya. Iya. Asal lengkap pasti diproses gitu kira-kira ya setelah 30 hari. Oke. Ini sudah cukup sekian menit. Berapa menit tadi kita ini sudah ngobrol-ngobrol asik ini kalau kalau Sampai asik lupa ngobrol waktu sampai ya. lupa waktu, Pak. Betul Lupa anak sekali. Istri juga Mas Bambang. Pak Arif, Pak. Jangan lah. Jangan. Jangan ya, jangan lupa anak istri ya. Ya, jadi yang bisa kita simpulkan di episode kali ini ada yang namanya fasilitas pembebasan PPN BM untuk PNAO ini, Iya. ya kan bisa berupa impor maupun penyerahan BKP JKP, ya kan. Syaratnya adalah rekomendasi, proforma invoice, kemudian syarat-syarat lain lah ya, purchase Iya. order dan list kendaraan tadi yang sudah Betul. disampaikan oleh narasumber kita pada episode ini. Nah, ini kita cukupkan aja Pak Arif, atau ada tambahan lagi Pak Arif? Oke, saya rasa sudah cukup. Mas Bambang, ada Sudah yang cukup. dicukupkan atau mungkin teman-teman kedubes tolong dong jangan banyak-banyak gitu. Karena ini yang ngerjain teman-teman penyuluh nih. Betul ya, Mas sekali. Bambang, ya, betul ya. Ya mungkin kalau saya boleh berpesan ya ketika mengajukan ya mungkin dicek dulu ya rekomendasinya, Kelengkapannya dulu ya, kelengkapannya juga ya. kelengkapannya, iya. Kadang rekomendasinya minta pengembalian, ternyata yang diajukan malah SKB, gitu ya ya. fasilitas Ya. Jadi ini yang mungkin sering perlu terjadi dicek gitu lagi ya. lah berkasnya ya. Berkasnya perlu Iya. dicek dan dicek sebelum masukkan ke KPU Badora ya, supaya Iya. proses pun bisa lebih lancar, lebih lancar dan lebih cepat gitu selesai. loh selesainya gitu kawan pajak ya. Jadi ingat-ingat. Oke kawan pajak, usai sudah episode kali ini yang membahas PMK 162 ini.
Salam Pandora, Ya. podcast andalan Pandora. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.